وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Apabila seorang muslimah ingin membantu dalam tersebarnya ilmu agama atau dakwah sunnah, apa-apa saja yang bisa ia kerjakan, apakah bisa bikin acara semacam ini atau bisa koordinasi kepada pengurus dakwah lain untuk dibuatkan rutin sekali atau 2 kali dalam sebulan acara seperti ini, boleh saja, alhamdulillah. Tidak ada pembatasan bahwa yang harus membuat acara dakwah atau menyebarkan ilmu itu tidak harus bilang laki-laki. Bahkan di masa sahabat, para perempuan di masa Nabi SAW datang ke Nabi mengatakan golaba alaina rijal. Para laki-laki telah mengalahkan kami. Ini para perempuan ini bilang ke Nabi, jadikan untuk kami 1 hari dari dirimu jadwal untuk kami. Para perempuan. Maka Rasulullah SAW setuju dengan hal tersebut dan beliau datang menasihati mereka. Boleh kita buat seperti itu khusus untuk muslimah. Tidak mengapa. Itu dilakukan di masa Nabi SAW. Itu dilakukan di masa Nabi SAW hal tersebut. Karena juga akhwat sama dengan ikhwan. Kebutuhannya terhadap ilmu. Ya, sama. Kebutuhannya terhadap ilmu. Kita boleh adakan tentunya kalau aman dari fitnah. Dan kita memang bikin yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, yang kebanyakan muslimah ingin mendapatkan ilmu, seperti juga ikhwan ingin mendapatkan ilmu. Itu terbuka. Bahkan wasiat umum dalam hal tersebut, kita hendaklah menjadi pintu-pintu, pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan menutup pintu-pintu kejelekan. Ia menutup pintu-pintu kejelekan. Itu seperti kasus tadi. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari bahkan. Para perempuan datang kepada Nabi, meminta agar supaya dibuatkan jadwal khusus untuk mereka. Dan Nabi setujui. Dan Nabi setujui. Bahkan waktu itu terjadi diskusi. Ketika Nabi SAW menyatakan bahwa siapa di antara perempuan yang meninggal 3 orang anak, maka dijamin itu akan menjadi syafaat untuknya di hari kiamat. Seorang perempuan bertanya, bagaimana kalau 2? Kata Nabi, 2 juga. Dan kalau dia bertanya bagaimana kalau 1, mungkin Nabi akan menjawab, juga 1 masuk. Jadi boleh hal tersebut dilakukan. Iya, kita bersemangat untuk melakukan dan mengadakan kebaikan. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah tidak mengapa seorang istri yang bekerja sebagai PNS, sedangkan suaminya mengurus anak di rumah dan menjemput istri saja sepulang kantor? Ini bermasalah. Ini terbalik. Iya. Ini terbalik. Iya, seharusnya suami yang asalnya bekerja. Istri adalah di rumah. Cuman walaupun bukan berarti istri tidak boleh bekerja. Boleh istri bekerja kalau aman dari fitnah. Dan pekerjaan itu tidak mengandung dosa. Dia bisa menjaga dirinya aman dari fitnah, tidak mengandung dosa kerjaannya. Boleh, cuman yang menjadi pekerja pokok, yang mencari kebutuhan hidup anak dan istrinya adalah suami, bukan istri. Bukan istri. Itu pada dasarnya. Dan kalau istri punya uang, punya penghasilan, boleh dia bersedekah untuk suaminya dan anaknya. Sebagaimana pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ya, ada seorang istri, dia punya uang, suaminya kurang, pas dia mau bersedekah, suaminya bilang, ke saya saja. Tapi istrinya, enggak. Saya enggak mau sebelum saya tanya Nabi SAW. Maka dia tanya kepada Nabi SAW dan Nabi bolehkan hal tersebut. Iya, kalau sedekah sunnah. Kita mulai dengan orang dekat dari kita. Suami, anak, kemudian yang dekat berikutnya. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.